tehnya cocok banget deh. Enak ya? Enak. Oke, kita lanjut lagi ya. Nggak mau lanjut. Nggak mau. Karena masalahnya gini, dari tadi Mayang tuh menjelaskan, nah sekarang Mayang pengen tahu loh, Apa Teh Lita tuh? usahanya kayak gimana sih sekarang? Karena Mayang tahu Teh Lita udah punya usaha juga. Aduh, ya kalau usaha aku sih alhamdulillah sekarang masih jalan dengan yang aku pakai ini, Dinha. Mereknya nggak rubah ya? Tetap Masih Dinha ya? ya. Karena ini udah ada hak cipta mereknya juga aku daftarin. Jadi Dinha itu kita memang daftar beberapa kelas, jadi udah trademarknya lah, udah ada mereknya, udah terdaftar. Alhamdulillah sih sekarang memang kita lagi fokusnya di bisnis online dulu. Insya Allah offline-nya juga kita mulai mau buka lagi. Karena kemarin sempat pandemi, beberapa toko offline-nya aku tutup dulu gitu. Karena cost-nya juga kan cukup lumayan. Sementara toko tutup kan nggak ada pendapatan, jadi ya untuk apa. Jadi kita fokusnya memang di online, tapi alhamdulillah online-nya semuanya udah official store. Jadi udah terpercaya lah gitu. Artinya masih di baju muslim dan kerudung ya? Iya, Dan mukena ya? Belum ada yang ke yang baju Ikhwan? Belum. Belum. Jadi Khusus memang kalau Iwan jadi cuma sarung doang ya, karena aku tuh memang ada kerjasama juga sama beberapa UMKM, khususnya kayak yang di Majalaya nih. Jadi aku bikin nih, Pak, aku mau model sarungnya gini, tolong bikinin gitu. Jadi aku membantu UMKM yang ada di daerah juga supaya kita bagi-bagilah gitu. Jadi memang sekarang tuh aku sistemnya ya usaha itu untuk ibadah gitu loh, Bu Mayang. Tapi soal UMKM ya, kita ngobrol soal UMKM gini. Dalam perjalanannya Mayang dulu, pembiayaan, UMKM ternyata lebih kokoh ya, lebih tangguh, lebih kuat gitu kan? Dan memang untuk usaha kasarnya gagal bayarnya itu justru mereka nggak ada ya, justru mereka lebih secara secara niatnya tuh lebih mau bayar ya ketimbang yang besar-besar gitu. Karena kalau yang besar juga gede juga kan ininya kewajibannya. Jadi yang namanya tadi online hanya di IG berarti? Enggak, online nih kita beberapa marketplace. Ya. Alhamdulillah udah 7 marketplace. Apa aja sih? Bukannya cuma IG, TikTok? Enggak, aku nggak main TikTok. Oh, nggak main TikTok. Tadinya aku punya TikTok gitu. Jadi aku ada Instagram, aku di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, bukan Lazada, JDID, Zalora, Halalpedia. Itu semuanya udah official store. Kalau WhatsApp sih itu biasanya admin aja sih yang kerjain. Berarti ada diskon 11 diskon nanti ada bulan ikutan. depan 12 itu gitu ya. setiap marketplace mereka punya campaign sendiri. Jadi kita ikutin campaign itu aja gitu. Kan Bu Maya waktu itu juga pernah beli kan, bukan aku, gimana masih suka dipakai nggak? Masih lah. Sayangnya tuh nggak matching kalau dengan yang merah ini. Coba kalau harus beli yang warna merah jadi matching pasti dipakai. Oh iya benar ya. Ya, mukenanya sih masih dipakai kok, enak banget, lembut ya. Alhamdulillah. Terus gimana nih Bu Mayang tadi? Kenapa dari mulai yang kayak dari tadinya kan mulai dari kerja, dari nggak kerja, terus kemudian enak banget diem di rumah gitu ya. Yang dirasakan lain apa sih hikmahnya? Hikmahnya ya. Udah pasti suami jadi lebih sering ketemu gitu kan? Enggak, Mayangnya jadi lebih kalau dibilang manja juga bukannya lebih gini, Pak tolong anterin dong naik motor kemana gitu loh. Jadi kalau dulu kan nggak gitu kan. Kalau dulu kan bener-bener Mayang mandiri dong. Mayangnya mandiri bersama timnya Mayang. Jarang-jarang lah keluarga untuk diikut sertakan. Kalau sekarang yang terdekat yang bisa dimintain tolong kan suami gitu kan. Betul. Sheni sama suaminya, Sheni sama Ismat itu sudah pisah rumah. Tinggal Senanya sendiri sudah sibuk dengan urusannya sendiri ya gitu loh. Nah, hikmah buat Teh Lita atau siapapun itu, mungkin karena usia juga ya, nggak usah takut dengan apa yang terjadi. Enggak lah, usianya masih muda kok, masih segar gini. Udah kepala 5 ya? Nggak kelihatan. Makanya aku tuh sempat bingung, Bu Mayang, akan aku tahunya dari temen juga gitu. Bu Mayang kan udah pensiun, yang bener enggak gitu kan. Makanya aku langsung, Bu Mayang gitu kan, bisa nggak nih temenin aku buat isi acara Bicara Hati? Alhamdulillah juga ya bisa datang ke sini. Alhamdulillah. Jadi dulu mungkin masih waktu kita muda ya, waktu kita zamannya belum nikah, masih kuliah, perasaan tuh kalau ada masalah, mumet kayak gimana ya. Dalam perjalanan kehidupan, ternyata ini Mayang harus mengemukakan adalah untuk anak-anak yang bukan anak-anak, untuk yang usianya belum sampai ke usia Mayang 53 tahun. Itu tuh adalah
jalanin aja semuanya. Jangan sampai kita tuh ketika mentok menjadi sesuatu hal yang kok gini ya, tidak sesuai dengan rencana kita dan lain-lain gitu kan. Jalanin semuanya, tapi yang tip yang keduanya adalah ketika menjalani semuanya, ketika ada mentok, itu kita minta doa ibu. Alhamdulillah, Mayang masih punya mama ya. Alhamdulillah. Lahir tahun 45, berarti usianya sekarang 70 berapa? 77 ya, jalan 78 nanti Panjang Januari umurnya. 2023. Jadi ketika ada masalah, Mayang masih suka, Ma doain teteh dong gitu loh. Ma doain teteh dong. Tip yang kedua, jadi sedih loh Teh Lita kalau ngomongin Aku jadi orang tua berkaca-kaca ya. ini. Karena kalau ayah Mayang, bapak Mayang itu sudah meninggal 6 tahun yang lalu, 5 tahun lebih yang lalu. Jadi jalanin semuanya dengan segala permasalahan, gak usah takut. Kemudian yang keduanya, kalau ada masalah, minta doa sama ibu. Mayang merinding loh sekarang, sangat-sangat merinding. Ada sesuatu hal yang kita tidak duga malah itu adalah yang menjadi akhirnya, oh ternyata hikmahnya ini adalah yang terbaik gitu loh. Dan menghasilkan sesuatu hal yang sebenarnya pengennya mungkin Mayang adalah A, ternyata ada di A+1 atau A+2 gitu loh. Itu yang tip yang kedua. Yang ketiganya untuk alih profesi, memang gini, yang ketiganya adalah komitmen dengan apa yang kita jalankan. Karena Mayang pun selama 29 tahun menjadi banker dong. Tiba-tiba beralih profesi menjadi pengusaha, meskipun shadow dari usahanya anak Mayang, itu kan dirintis tidak tiba-tiba. Betul. Tetapi dirintis dari sejak 2009 Koperasi Syariah Bidayah Sani, kemudian Rock Point Konveksi, kemudian Danjo ternak domba gitu loh. Nah, hal-hal kayak gitu yang ya kita bukannya nekat ya, kan dijalanin. Kalau ada mentok minta doa, kalau ada mentok lagi buat strategik lainnya. Teh Lita nggak tahu nih usaha Teh Lita seperti apa, tapi yang Mayang lihat usaha anak-anak muda sekarang, anak-anak muda tuh berarti kan di bawah 30 ya. Dong. Gen Z gitu. Kan. Itu tuh mereka tuh ketika mengajukan proposal ke orang tuanya, kan anggap aja begitu ya, mengajukan proposal ke orang tuanya, itu sudah punya planning loh. Yang dijual seperti ini, kemudian memerlukan pembiayaan seperti ini atau memerlukan dana seperti ini, kemudian cara memasarkannya seperti apa, apabila ada kendala A, B, C, jadi ada alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Kemudian yang terpenting itu adalah melihat algoritma daripada yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Jadi mungkin ya, saya Mayang nggak sampai mewawancarai anak Mayang. Kenapa sih yang dipilih ternak domba? Ya kan kalau yang namanya akikah mah seumur hidup, yang namanya kurban seumur hidup, nggak ada berhentinya. Tapi ya emang nggak itu sih ya, tergantung daripada passionnya dari masing-masing. Kan Teh Lita juga baju, emang ada yang mau telanjang gitu di dunia ini? Enggak kan? Yang telanjang hanya bayi ketika lahir kan, gitu kan. Nah seperti itu, jadi yang terakhir tadi, strategik dari pemasaran, jangan kuno deh, mungkin zamannya Mayang dulu mah ya, harus tatap muka, harus cash gitu kan. Betul. Sekarang zamannya udah berubah, udah canggih. Berubah. Tadi juga Teh Lita kan bikin bilang ada 7 platform yang menjadikan pemasaran lebih luas kan. Betul. Nah, hal-hal kayak gitu kan zaman dulu nggak ada. Betul. Nah itu. Jadi memang udah dibuat lebih cepat ya, maksudnya perubahan zamannya udah berbeda. Dan memang kalau saya lihat juga anak-anak Gen Z itu udah bener-bener luar biasa ya. Kita tuh memang harus bisa merubah juga, mengikuti gayanya anak-anak mereka sekarang tuh demand-nya seperti apa. Oke deh kalau gitu Bu Mayang, kita lanjut lagi sesi selanjutnya. Tetap di bahasan. Dari tadi suaminya kemana sih? Suami aku ada, tapi kebetulan udah kenal loh sama suaminya Teh Lita loh. Ada nih, kebetulan alhamdulillah lagi ada di Indonesia. Ya nanti aja deh, pokoknya ngebahas suami mah. Nanti di next yang selanjutnya ya. Tapi kalau suami aku kebetulan lagi ada di Indonesia, insya Allah mungkin semingguan lagi berangkat lagi untuk dinas. Ya nggak, makanya pengen tahu gini Teh Lita.
harus ketemu sama Teh Lita. Pertama kan tadi udah tau lah mengenai strategi marketingnya seperti apa. Tapi kalau nggak didukung sama suami juga nggak mungkin lah. Betul. Usaha Teh Lita bisa maju gitu loh. Kalau usaha saya sih memang karena pemodalnya beliau. jadi ya cuman alhamdulillah sekarang karena kita lagi long distance, tapi ya sekarang udah kemudahan zaman, bisa video call, telepon dan lain sebagainya. Jadi udah ngerasanya deket aja. 3 bulan tuh kita nggak ketemunya cuma 25 hari, tapi ya itu kita maksimalkan. Benar-benar quality time, quantity time, karena aku lebih mikir lebih baik quality time daripada quantity time. Kalau aku sih gitu ya, kalau aku gitu. Nggak tahu deh kalau Bu Mayang kayak gimana. Paling gitu aja. Kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Kita break dulu. Setelah satu ini tetap di Bicara Hati dengan Nurlita.